Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku yang hebat dan cerdas. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Suatu hari, Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Lalu, Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng. Kemudian, Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Cerita dongeng apa ya kira-kira? Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dahulu kala, ada 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Waktu itu, hari mulai sangat panas. Tak lama kemudian, mereka berdua menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata pada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Yaitu dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya. Misalnya, menjaga lingkungan di sekitar kita, merawat kelestarian hewan dan tumbuhan yang langka. Pesan apa yang terkandung dalam cerita dongeng pengembara dan pohon besar? Bahwa semua makhluk hidup memiliki banyak manfaat bagi alam semesta. Dan kita sebagai manusia harus belajar bersyukur, berterima kasih, dan juga menyayanginya. Mari kita simak dialog di bawah ini. Benny berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny kemudian berkata, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Benny berkata lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Kemudian ayah menjawabnya, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Lalu Benny berkata, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah berkata, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Ibu berkata, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Benny kemudian berkata lagi,
Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawabnya, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Gambar pertama, badan berdiri tegak. Gambar kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gambar ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gambar keempat, badan kembali berdiri tegak. Gambar kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Gambar keenam, putarlah badan ke arah bawah. Gambar ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Gambar kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Gambar ke-9, liukan badan ke atas.